Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing, Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Dan waktu Tuhan memberikan saudara hadiah tidak tanggung-tanggung, lebih daripada hanya sekedar rumah yang bagus, kendaraan yang luar biasa, pemandangan yang indah, dan hal-hal lain di muka bumi, makanan dan minuman yang bisa kita nikmati. Tapi hadiah yang paling luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun adalah hadiah hidup kekal bersama dengan Dia. Hidup kekal itu bukan hidup dalam waktu 100-200 tahun atau 1000-2000 tahun, bahkan 10.000 atau 20.000 tahun, tapi hidup kekal untuk selama-lamanya, tidak mengenal rasa sakit, semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, tidak dengan tubuh yang fana, yang terus menua, tetapi dengan tubuh kemuliaan sehingga saudara tidak akan pernah menjadi tua, forever young. Itulah kehidupan kekal yang luar biasa yang Dia berikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Walaupun saudara tadinya orang yang berdosa, orang yang bejat, dan mestinya masuk neraka. Karena dosa dan pelanggaran dari Adam dan Hawa, leluhur kita termasuk dosa-dosa kita juga. Tetapi karunia Tuhan luar biasa, kasih Allah sangat amat berlimpah. Barang siapa yang percaya kepada Dia, ya betul, saudara nggak salah dengar, hanya dengan percaya kepada Dia, pekerjaannya, percaya kepada pekerjaan Dia yang sempurna di atas kayu salib menebus hidup saudara dan saya, saudara diberikan kehidupan yang kekal. Bukankah life is a gift, hidup adalah hadiah? Amin, saudara. Hari ini saya tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersama dengan teman saya, Pastor Jimmy Apitule, yang akan sharing firman Tuhan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, Pastor Jimmy, thank you sekali lagi for coming to our studio. Terima kasih Pastor Kong untuk undangannya. Shalom pemirsa. Nah, hari ini mau ngomong apa nih Pastor Jimmy nih? Ini kan bulan ini kita memperingati Hari Pahlawan, Pastor. Oh, bulan November waktu kita syuting ya. 10 November ya. Iya. Tapi kapanpun bolehlah kita ingetin jasa-jasa pahlawan. Kita ingat pahlawan. Jadi saya ingin mengambil judul Yesus adalah pahlawan sejati kita, Pastor. Saya pikir pahlawan-pahlawan nasional ya, bukan ya? Iya, tapi ini pahlawan dunia. Ya, itu anugerah Tuhan lah, dari Tuhan untuk Indonesia merdeka karena jasa pahlawan. Betul. Tapi juga Yesus adalah pahlawan sejati kita. Iya. Dia yang memerdekakan kita dari banyak hal, Pastor. Iya, kalau kamu bicara pahlawan tuh saya selalu ingat. Biasa kalau hari pahlawan tuh ada mengheningkan cipta ya. Iya. Artinya kita berikan penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa. Kalau enggak, kita sekarang akan hidup masih dalam penjajahan. Benar. Wow. Benar. Nah, mau dibicarakan apa tuh tentang Hari Pahlawan? Ya, mungkin background mengenai Hari Pahlawan ini dulu ya, Pastor ya. Kenapa sih 10 November itu menjadi Hari Pahlawan? Nah, latar belakangnya sebetulnya karena ada pertempuran Surabaya, Pastor. Itu 10 November 45 karena Belanda atau sekutu ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga Indonesia yang sudah merdeka 17 Agustus beberapa bulan lalu yang nggak terima. Karena mereka sekutu ingin datang lagi. Akhirnya para arek-arek Surabaya, mungkin kita pernah dengar istilah itu, Pastor, mereka mengangkat senjata melawan karena mereka diminta untuk menyerah. Dan juga peristiwa lain ada di mana bendera di Hotel Yamato itu bendera Belanda dinaikkan. Itu penghinaan bagi kita karena kita sudah merdeka. Akhirnya dirobeklah sama para anak-anak muda dan disitulah pertempuran terjadi. Terus kenapa 10 November? Karena pada hari itu, Pastor, ada 16.000 orang lebih yang meninggal dalam satu hari. Wow. Jadi perjuangan Indonesia yang dalam satu hari itu mengorbankan ribuan orang itu diperingati. 16.000 itu kira-kira, banyak sekali. Banyak. Dan itu perjuangannya, Pastor, dengan senjata sederhana, sedangkan sekutu dengan senjata yang modern. Lebih canggih ya. Itu yang luar biasa. Makanya jiwa patriot, jiwa perjuangan itu sangat-sangat kental di sana. Itulah sebabnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Wow.
Itu luar biasa. Wow. Saya tidak pernah hidup di dalam zaman penjajahan. Ya. Tetapi saya dengar cerita dari orang tua, itu hidupnya susah banget tuh. Jadi kita yang boleh hidup di zaman kemerdekaan itu perlu mengucap syukur, dan sangat mengucap syukur. Kita bisa menghirup udara yang bebas ya. Ya. Nah, apalagi yang mau diceritakan tentang Hari Pahlawan? Itu menggambarkan karya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita, Pastor. Gimana tuh korelasinya? Gini, Yesus kan juga memerdekakan kita dari kehidupan yang sia-sia. Itu kemerdekaan yang jauh lebih hebat lagi. Jauh lebih hebat secara jasmani dan rohani. Dan jiwani. Betul. Dua sisi. Kalau di dalam kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan yang terjadi di bangsa-bangsa hanya kemerdekaan secara fisik. Secara fisik. Mungkin ada secara jiwa, cuma terbatas. Tapi terbatas, Pastor. Iya. Faktanya memang di Indonesia ini kita merdeka secara fisik, tapi juga banyak orang yang di negara ini tidak merdeka secara hukum. Oh iya. Betul ya, Pastor ya? Betul. Masih ada mengalami ketidakadilan. Ya. Rasanya nggak cuma di negara kita, di banyak negara juga begitu ya. Betul. Itulah fakta hidup. Fakta hidup ya. Fakta hidup. Tapi Yesus menawarkan hidup yang benar-benar merdeka. Karena dia berkata, apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itu hal yang luar biasa. Roh, jiwa, tubuh. Roh, komplit jiwa, tubuh. Yang tidak bisa dilakukan oleh pahlawan manapun. Manapun juga. Kalau gitu Yesus lakukan itu, kan tadi cerita 10 November ada 16.000 orang mati demi kemerdekaan yang untuk Indonesia nih. Nah, pada waktu Yesus memerdekakan kita itu perlu berapa korban jiwa dari orang-orang tuh supaya bisa mendapatkan kemerdekaan. Ini yang luar biasa, Pastor. Kita tidak perlu korban apa-apa. Yesus sendiri, karena Ibrani mengatakan hanya dengan satu korban saja dia menghapus segala dosa. Hanya karena satu korban saja, korban itu bahkan untuk seluruh dunia ini. Ketika Yohanes itu ingin membaptis dan dia melihat Yesus waktu itu datang, dan Yohanes mendapat penglihatan dari Tuhan dan dia menunjuk, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Hanya satu korban saja. Satu korban saja. Satu korban dibandingkan dengan puluhan ribu korban-korban lain, dibandingkan dengan ratusan ribu korban-korban anak bangsa yang pahlawan untuk perjuangan negara, dan mungkin jutaan orang kalau di negara orang lain. Berarti satu korban ini sangat amat berharga dong. Itulah spesialnya Yesus. Wah, apa yang membuat satu korban ini bisa menghapus apa tadi? Dosa ya? Seluruh dunia, Pastor. Setahu saya kalau dosa itu nggak bisa dicuci tuh. Ya jelas, Pastor. Bukan baju soalnya. Bukan baju ya? Bukan baju, nggak bisa kalau dicuci. utang 100.000 masih bisa dicuci tuh dosanya tuh. Dengan bayar kembali 100.000. Bayar kembali. Betul. Atau bayar 200.000 kalau ada bunganya ya. Ini yang dicuci dosa ya. Dosa. Berarti kemerdekaan yang dialami Republik Indonesia adalah kemerdekaan negara dan bangsa. Ini yang Yesus berikan kemerdekaan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Karena kemerdekaan itu tidak kita hasilkan dengan kita berdarah-darah. Berdarah-darah juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Seingat saya, para pahlawan yang kita sangat hormati yang 16.000 atau kalau seluruh Indonesia ratusan ribu atau mungkin jutaan orang, itu mereka walaupun mereka meninggal, dosa mereka nggak bisa mereka hapus sendiri. Nggak bisa, Pastor. Dengan perjuangan. Padahal mereka pahlawan loh. Ya. Sedangkan yang ini, dosa kita diampuni. Diampuni satu kali dan untuk selamanya. Wow. Tidak bisa dosa dihapus dengan perbuatan baik. Kalau di Indonesia kan kemerdekaan kita 45, kemudian diperjuangkan lagi masih terus ya, karena sekutu atau Belanda belum mau mengakui ya. Berarti tiap tahun tuh harus ada korban lagi tuh. Korban lagi itu berarti mengingatkan kita korban di Bait Allah, Pastor, Perjanjian Lama, di mana setiap tahun diadakan korban penghapus dosa oleh imam.
Kenapa harus setiap tahun ya? Karena setiap tahun itu memang manusia terus berbuat dosa dan Jadi harus dihapus lagi ya? harus dihapus Harus lagi. dihapus lagi ya? Tapi begitu selesai korban, diingat lagi bahwa kita berdosa. Berarti pengorbanannya hanya berlaku untuk 1 tahun. 1 tahun. Iya. Setelah korban selesai, kan ada dosa lagi, Mas. Betul ya. Jadi setiap tahun diingatkan dosa, diingatkan dosa, diingatkan dosa. Karya Yesus itu tidak lagi mengingatkan kita akan dosa. Wow. Makanya Kalau tidak mengingatkan kita akan dosa, karena dia sempurna ya. Sempurna, Pastor. Pastor mungkin ingat, kalau perjamuan kan, kita diingatkan lagi korban Yesus. Dan Yesus waktu mengangkat roti, dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, bukan dia, dosamu. Ya. Wow, akan karya dia yang menghapus dosa ya. Iya. Akan roti hidup yang memberikan kita hidup ya. Kalau dosa membuat kita mati ya. Iya. Wow, keren benar ya. Darahnya yang mengampuni kita sekali dan untuk selamanya. Soalnya Pastor, ketika perjamuan yang saya dengar nih beberapa waktu saya belum betul belum seperti sekarang lah, belum mengenal firman dengan lebih dalam ya. Seperti karya Yesus terutama ya. Kan kita disuruh mengingat dosa, Pastor. Waktu kita mengangkat roti itu, kita mengingat dosa, kita menangis, kita merasa sedih, dan rasanya kok kita orang berdosa dan kita harus mengakui dosa lagi. Sedangkan yang benar adalah Tuhan berkata jangan ingat dosa, ingat bahwa dosamu sudah dihapuskan. Ingat bahwa kamu orang benar karena karyaku di kayu salib. Itulah yang luar biasa. Makanya setiap perjamuan kita mengingat Yesuslah pahlawan kita. Kalau kita ingat dosa lagi, walaupun kita masih tetap bisa berbuat dosa, itu membuat kita, aduh kapan saya menangnya gitu ya. Aduh kapan saya menangnya, aduh jatuh lagi. Tapi kalau mengingat akan karya Tuhan Yesus, kita semakin dipulihkan, semakin, iya ya saya kan anak Allah ya. Kita semakin sadar akan dia. Siapa kita? Sifat kita di dalam dia ya. Karena kita tidak diingatkan dosa, kita diingatkan tentang status kita orang benar di hadapan Tuhan. Saya jadi ingat praktek. Ada seorang bapak, anaknya ulangan, jelek. Kemudian nggak belajar, jelek lagi. Tapi bapaknya nggak pernah bilang, kamu memang anak bodoh. Nggak diingatkan kebodohannya ya. Yang diingatkan kamu anak Dedi, anak yang pinter. Hayo belajar. Anak pinter selalu belajar. Anak bodoh mana belajar juga nggak bisa-bisa. Namanya sudah bodoh ya. Tapi anak pinter karena otaknya cemerlang, akan terus mencari-cari ilmu-ilmu yang baru, akan terus berkembang ya, punya curiosity untuk menguasai bidang-bidang yang terus semakin bertambah. Akhirnya dia akan sadar bahwa dia anak pinter gitu ya. Iya, mungkin juga papanya nambahin Pastor. Tambahin apa? DNA kamu, DNA keluarga yang pandai. DNA kita kan DNA Yesus yang suci, yang kudus. Perlu diingatkan itu juga, Pastor. Iya ya. Saya jadi ingat ya. Kalau orang itu diingatkan kesalahannya terus. Kalau saya ketemu Pak Sujimi selalu ingetin kesalahan saya terus. Rasanya saya nggak pengen ketemu lagi. Akhirnya jadi minder ya. Memang saya nggak bisa. Iya, Pastor. Malu gitu ya. Malu. Sama seperti kondisi begini, Pastor. Sebentar. Pada waktu saya ketemu sama kamu, walaupun saya tahu nih masih kurang nih. Tetap kamu misalnya ngajarin saya untuk bertambah bagus, tapi kamu ingatkan, kamu bisa, kamu mampu. Akhirnya naik ya harga diri kita. Identitas kita dipulihkan ya. Benar juga ya. Iya. Itu nggak umum tuh. Betul, itu nggak umum. Dan itu cuma karya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena kalau jujur ya, kita kecenderungannya melihat di seseorang tuh ada 9 negatifnya, 9,5 negatifnya, cuman separuh positifnya. Kalau mau jujur ya. Karena kita banyak hal. Kita belum mengerti hal-hal yang positif, yang hal-hal yang pekerjaan Tuhan itu ya. Iya. Kayaknya cuma saya aja, Pak Sujimi selalu lihat yang positif ya.
Luar biasa. Ya, belajar dari Pastor Kong lah, yang selalu juga melihat hal-hal yang positif. Ya, ya. Tadi seperti tadi Pastor ya, ketika saya juga ya pernah mengalami ya, bahwa pernah berhutang kepada seseorang. Ketika ketemu orang itu kan, waduh, nggak mau, kita akan coba sembunyi ya Pastor ya. Karena memang kita belum punya uang kan, takut kalau ketemu ditagih. Dan di samping itu juga ada rasa malu kalau kita malu. Betul. Nah itu juga kalau terus kita Padahal lagi makan enak nih ya. Iya. Lagi makan enak dia lewat ya. Dia lewat, itu jadi nggak enak makan. Makannya jadi nggak enak Pastor. Bener ya. Iya. Wow. Dan yang luar biasa, Yesus tidak selalu mengingatkan dosa kita. Karena dia sudah mengampuni sekali. Emang ada ayatnya yang ngomong begitu? Betul, Ibrani 10 coba bacain. mengatakan Pastor demikian. Ini biar mantep. Ibrani 10 mengatakan bahwa Ibrani 10 ya. Tuhan mengampuni kita sekali dan untuk selamanya, Pastor. Ibrani 10 mengatakan hal itu. Tapi boleh dong ya kalau misalnya saya berdosa lagi, saya bilang, misalnya saya salah sama Pastor Jimmy lagi, saya bilang, sorry ya Pastor Jimmy ya, saya salah. Ya. Boleh ya? Boleh dong Pastor. Tapi setelah itu nggak cuma hanya ingat salahnya ya, ingat pengampunan yang diberikan. Ingat kuasa darah anak domba Allah ya. Ya, kita memang masih berbuat salah, tapi kan Tuhan adalah Bapa kita, Pastor. Namanya kita datang kepada Bapa kan, ya dia Bapa kita. Kalau kita dia berbuat salah, kita mengakui aja karena kita tahu Bapa mengasihi kita. Iya. Betul, nah, ayat yang Pastor tadi tanyakan itu Ibrani 10 ayat 10. Saya jawab, saya enak baca. Sekali 10 ya, gampang 10 gampang. Ibrani 10. Isinya apa? Dan karena kehendaknya, jadi ini kehendak Tuhan. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita diampuni sekali untuk selamanya. Jadi bukan oleh persembahan kita, persembahan tubuh Kristus. Tubuh Tuhan Yesus, yang di atas kayu salib itu ya. Tubuh Tuhan Yesus. Wow. Dan dikatakan ayat 12-nya, setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, jadi korban itu karena dosa kita. Dia berkorban karena dosa kita. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan itu, kalau gambaran zaman dulu, Pastor, kalau ada orang terdakwa, ada orang yang duduk di kanan dan di kiri. Di sebelah kiri itu biasanya jaksa penuntut umum. Kalau sekarang. Di sebelah kanan adalah pembela. Jadi Yesus ingin memberitahu, setiap kamu berbuat dosa, aku selalu ada di sampingmu dan memberitahu, aku mengampuni kamu. Wow. Itu amazing. Amazing ya. Tentunya kalau kita percaya kuasa darahnya ya. Kalau kita nggak percaya ya nggak bisa ya. Iya, itu amazing. Dan ada ayat yang bilang dia tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Iya, betul. Mana udah dibacaan tadi? Mengingat dosa-dosa kita lagi. Ada Pastor, dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Dia terus bukan mengingatkan dosa, Pastor, tapi dia mengingatkan kita orang benar. Ketika kita berbuat dosa, seperti anak tadi, Pastor, dia memang nilainya buruk, tapi papanya kasih tahu, kamu tuh anak pandai, papamu orang pandai, opamu orang pandai, DNA-mu orang-orang pandai. Ayo kamu bisa. Akhirnya harga dirinya bangkit. Akhirnya bilang, iya ya, ngapain ulangan saya jelek? Betul. Kenapa saya nggak mau belajar? Siapa yang bilang saya nggak bisa? Demikian juga waktu DNA-nya bangkit, ngapain saya berbuat dosa lagi? Ngapain saya terpuruk lagi? Gitu ya. Dosa itu kan tidak enak. Membuat penderitaan. Membawa penderitaan, merusak orang lain, merusak keluarga. Banyak hal yang dirusak. Iya ya. Nah, ini bukan berarti kita setuju dengan dosa, Pastor. Karena dosa memang membawa duka cita. Iya. Tapi kita harus akui juga bahwa sehebat-hebatnya kita ya ada tantangan dan rintangan ya. Jadi Tuhan menyediakan pengampunan sepenuhnya ya. Bukan sebagian, sepenuhnya dalam hidup kita. Justru saya jadi ingat, orang yang merasa diampuni itu
kekuatannya itu lebih besar untuk hidup benar. Untuk hidup benar ya. Sekali lagi, apa tadi? Orang yang diampuni memiliki kuasa yang lebih besar untuk hidup benar. Kalau orang yang tidak merasa diampuni, biasanya setahu saya gini, saya pernah ngobrol sama orang, wah saya memang dari latar belakang buruk. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau berbuat baik lagi? Kan bisa dong. Ya. Udahlah, memang saya udah nggak bisa. Itu bahasanya dia. Ya. Artinya dia merasa tidak mungkin bisa diubah lagi. Nggak mungkin bisa diubah lagi. Nggak ada pengampunan buat saya lagi. Saya sudah terlalu jauh jatuhnya. Ya. Pernah dengar kan Pak Suji begitu ya? Pernah mendengar itu. Orang itu merasa bahwa memang mungkin saya sudah dilahirkan begini. Nah itu bahayanya situ ya. Iya. Itu yang Tuhan ingin bilang. Enggak, kamu tidak dilahirkan untuk berdosa. Walaupun ada tantangan dan rintangan. Walaupun dari kuasa Adam dan Hawa leluhur kita yang pertama. Kita mewarisi dosa awal tersebut. Namun di dalam Kristus Yesus. Kita sekarang berubah DNA-nya. DNA yang baru di dalam Kristus. Pastor. DNA yang baru di dalam Kristus. Jadi cara Tuhan menyembuhkan orang. Cara Tuhan membuat orang bangkit itu adalah mengingatkan dia orang benar. Ya. Siapa dia di dalam Kristus? Bukan, nah lu dosa lagi. Kan gue udah bilang lu memang orang yang gak berharga. Bukan gitu caranya ya. Bukan begitu, Pastor. Bahkan itu membuat orang terpuruk. Membuat terpuruk ya. Dan dia melihat dirinya, bukan melihat Yesus. Melihat dirinya. Kalau melihat dirinya, seingat saya adalah dia akan berusaha dengan kekuatan dirinya. Dia, benar. Yang akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Yang akhirnya gagal lagi. Ya. Dan yang akhirnya gagal lagi. Pastor mungkin ingat, Alkitab berkata kita diubah dengan memandang Kristus. Oh iya ya, bukan memandang diri kita ya. Bukan memandang kesombongan kita, juga bukan memandang keminderan kita ya. Kemampuan kita. Bukan memandang ketidakmampuan kita, dosa kita, ataupun tidak memandang kehebatan kita ya. Jadi memandang kepada Yesus. Kemuliaan Tuhan. Ya. Memandang kepada Tuhan Yesus. Makin kita memandang Yesus, makin terus kita diubahkan. Kenapa bisa begitu? Karena kita mengingat kita orang benar tadi. Seperti anak tadi diingatkan bahwa kamu bukanlah anak yang dilahirkan bodoh. Dan satu tahu, makin kita memandang, misalnya nih, semakin saya memandang Pak Sujimi ganteng, makin saya lihat, bajunya bagus ya. Warnanya saya belum pernah lihat yang seperti. Makin saya, aduh nanti saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, kita beli baju warna gitu ya. Karena makin mengingini ya. Demikian juga makin memandang yang negatif, kita semakin terpuruk ya. Terpuruk. Itu yang 2 Korintus 3:18 kalau yang mengatakan. Jadi kita memandang Yesus. Ya. Kita diubahkan dengan terus memandang, berubah dengan cara terus memandang Kristus. Pada waktu terus kita berfokus pada Yesus, kita tahu kita orang berdosa, tapi kita tahu juga bahwa kita orang benar yang terus diperbaharui. Akhirnya dengan memandang Yesus yang benar, kita akan menjadi terus diperbaharui dalam kebenarannya. Jadi kita mandang Tuhan Yesus, kita selalu tahu kita orang benar, walaupun kita sadar hidup di dunia ini masih ada tantangan dan rintangan, masih bisa berbuat dosa. Tapi semakin kita memandang kemuliaan Tuhan, kemuliaan itu akan membawa kita bangkit dan mengalahkan dosa itu ya. Nah, saya ingin ingatkan lagi Pastor tadi, ketika orang berkata, memang saya udah begini, dari sononya begini. Itu bukan Tuhan. Itu pasti suara yang bukan Tuhan. Atau itu hikmat manusia ya. Hikmat manusia. Kita kan saya dengar hikmat manusia. Kamu harus kasih tahu kekurangan dia terus menerus supaya dia sadar. Ada benernya dalam hal tertentu di mana kita tunjukkan ini jalan yang salah, ini jalan yang benar. Tapi kalau kita cecer dulu terus kesalahannya, dia nggak bisa bangkit ya. Dia tidak bisa bangkit. Wah, luar biasa nih. Pak Sujimi kalau gitu, pemirsa dan pendengar kita itu perlu disadarkan. Ya. Terlepas daripada setiap tantangan dan rintangan yang ada, kita ini punya DNA orang benar nih. Benar, Pastor. Kita ini punya DNA pengampunan Tuhan yang luar biasa nih. Pengampunannya sempurna nih. Sempurna. Tidak ada noda apapun, tidak ada sedikit pun celah di dalamnya atas dosa kita yang tidak
diampuni. Semua dosa diampuni. Jadi tidak ada Tuhan menyisakan sedikit pun. Nggak ada yang bilang udah Tidak terlalu terlambat, nggak bisa. Enggak. Saya jadi ingat ilustrasi sebuah cincin kan terbuat dari emas. Ya. Dia jatuh ke lumpur, dia tetap emas ya. Ya. Ya, walaupun Ya. dia emasnya agak kotor dikit karena lumpur, tapi jadi Pak Suji bilang Tuhan mengingatkan kita ini emas loh. Ya. Ngapain kamu ada di lumpur? Ya. Kita ini emas loh. Ya. Wah, keren Pak Sujimi. Ya. Nah, boleh nggak Pak Sujimi doakan pemirsa, pendengar yang setia supaya firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk pendengar yang mendengar, pemirsa yang mendengar. Tuhan, tayangan ini aku berdoa. Di antara mereka mungkin ada yang tertuduh karena dosa. Dan ada suara iblis yang berkata, tidak mungkin aku berubah. Tidak mungkin lagi aku bisa diubah. Memang aku dilahirkan seperti ini. Dalam nama Yesus kami usir perkataan itu. Dalam nama Yesus kami hentikan perkataan itu. Dan kami membuka mata mereka melihat Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus mengubah hati mereka dan menerima firman bahwa Yesus telah mengampuni mereka. Bahwa Yesus telah mati, dialah pahlawan sejati. Dialah Allah yang bisa mengubah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Karena Tuhan berkata, dia mengampuni kita sekali dan untuk selama-lamanya. Dan sekarang Yesus ada di sebelah kanan Bapa menjadi pembelamu dan pembelaku. Terimalah berkat Tuhan, terimalah pengampunan Tuhan, terimalah perubahan Tuhan. Dan pandanglah Yesus supaya hidupmu bisa diubah untuk selamanya. Amin. Amin. Luar biasa. Pemirsa pendengar yang setia, apabila saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan yang luar biasa. Caranya bagaimana Pastor Kong? Sederhana, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamat yang mengampuni semua dosaku dan pelanggaran. Dan jadikan aku Tuhan hari ini putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara sebagai putra-putri kerajaan surga. Baik pemirsa pendengar yang setia, waktu kami sudah habis. Kami undur diri dari studio dan sampai ketemu lagi bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Gereja Jakarta City Blessing atau Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. God bless you. Amin.